Indonesia tentang politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959 dan politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Perkenalkan, nama saya Rosmawati Duhar dari kelas 12 MIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Puspita dari kelas 12 MIPA. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, serta menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politis bebas aktif. Usaha dekolonisasi yang dilakukan oleh pihak Belanda dan Sekutu membuat Indonesia memberikan perhatian ekstra pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah digapai dan didemokrasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia dituntut untuk cerdas dalam menentukan strategi agar kemerdekaan yang telah diraih tidak sia-sia. Pada waktu itu, Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional dengan cara diplomasi. Keberhasilan Indonesia mendapatkan pengakuan internasional melalui meja perundingan ini menjadi titik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai kepentingannya. Pada masa itu, kekuatan diplomasi Indonesia disegani oleh negara-negara lain. Pada kondisi kemampuan militer dan ekonomi yang kurang, Indonesia mampu meraih simpati publik internasional dan berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan secara resmi melalui perundingan. Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memprakarsasi dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti Konferensi Asia Afrika Bandung pada tahun 1955. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum Gerakan Lombok atau GMB atau Non-Aligned Movement atau NEM. Demokrasi terpimpin di Indonesia berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin didominasi oleh hasrat dan cita-cita besar Soekarno. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1900 sampai 2004-2005, karya MC Ripley, demokrasi terpimpin didominasi oleh kepribadian Soekarno. Walaupun dalam pelaksanaannya dijalankan bersama dengan pemimpin-pemimpin angkatan berada. Soekarno tidak menyukai stabilitas, ketertiban, dan hal-hal politik yang merupakan tujuan dari penguasa prakolonial. Soekarno menginginkan sebuah revolusi yang berkesinambungan dan mobilisasi massa. Politik luar negeri Indonesia yang diterapkan pada masa demokrasi terpimpin adalah politik bebas aktif. Kebijakan politik luar negeri Indonesia didasarkan pada Manifesto Presiden yang merupakan akronim dari Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Penerapan politik bebas aktif pada masa demokrasi terpimpin bersifat revolusioner dan radikal. Dalam Jurnal Politik Luar Negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin 2018, karya Sandi Dwi dan Kori Liliana, karakteristik dari politik luar negeri Indonesia adalah kekuatan dan ketegasan. Diplomasi yang diajukan oleh Indonesia